Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Minggu, 13 April 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Lukas bab 22 ayat 14-72 dilanjutkan bab 23 ayat 1-56. Pengorbanan Kristus untuk keselamatan umat manusia. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas bab 22 ayat 19, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Lukas bab 22 ayat 14-72 dilanjutkan bab 23 ayat 1-56 mengisahkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat perjamuan malam terakhir, penangkapan Yesus, pengadilan, penyaliban, hingga kematiannya. Peristiwa-peristiwa ini merupakan inti dari iman Kristen, yang menggambarkan pengorbanan Kristus untuk keselamatan umat manusia. Pada saat perjamuan malam terakhir, Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid-Nya. Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Yesus juga memberitahu para murid-Nya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Meskipun para murid kebingungan dan bertanya-tanya siapa yang akan mengkhianatinya, Yesus dengan sabar menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah. Setelah perjamuan, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dia merasa sangat tertekan dan meminta para murid-Nya untuk berjaga-jaga bersamanya. Dalam doanya, Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Meskipun dia tahu penderitaan yang akan dia hadapi, di taman itu, Yesus ditangkap setelah Yudas Iskariot mengkhianatinya dengan sebuah ciuman. Dia dibawa ke hadapan imam besar dan kemudian diadili oleh Sanhedrin. Meskipun Yesus tidak bersalah, dia dihina, dipukul, dan difitnah oleh orang-orang yang tidak mempercayainya. Pada pagi harinya, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, yang bertanya kepadanya apakah dia adalah raja orang Yahudi. Yesus menjawab dengan tegas bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, orang-orang Yahudi mendesak Pilatus untuk menyalibkannya. Yesus kemudian dihukum mati dan dipaksa untuk memikul salibnya menuju Golgota. Di sana, dia disalibkan bersama dua penjahat. Dalam penderitaannya, Yesus tetap menunjukkan kasih dan pengampunannya. Dia berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pada saat Yesus menghembuskan nafas terakhir, tabir bait Allah terbelah dua, menandakan bahwa melalui pengorbanannya, jalan kepada Allah telah terbuka bagi umat manusia. Seorang perwira Romawi yang menyaksikan peristiwa itu berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Peristiwa-peristiwa ini mengajarkan kita tentang kasih dan pengorbanan Kristus yang tanpa syarat untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang kekal. Kita diajak untuk merenungkan makna pengorbanan Yesus dan bagaimana hal itu mengubah hidup kita serta memberi kita kesempatan untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Makna pengorbanan Yesus. Renungkan sejauh mana kita memahami makna pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Apakah kita menghargai kasih dan pengorbanannya yang telah memberikan kita hidup yang kekal? 2. Mengikuti teladan Yesus. Evaluasi sejauh mana kita mengikuti teladan Yesus dalam kasih dan pengampunan. Apakah kita siap untuk mengasihi dan mengampuni sesama, seperti Yesus mengasihi dan mengampuni kita? 3. Kesetiaan dalam iman. Bagaimana kita bisa lebih setia dalam iman kita kepada Tuhan, terutama saat menghadapi tantangan dan penderitaan? Apakah kita mengandalkan kekuatan dan kasih Kristus dalam setiap keadaan? 4. Meneladani kerendahan hati Yesus. Renungkan bagaimana kita bisa meneladani kerendahan hati Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Apakah kita siap untuk melayani dan berkorban bagi sesama dengan hati yang tulus? 5. Berserah kepada kehendak Allah. Apakah kita berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah, seperti Yesus di Taman Getsemani? Bagaimana kita bisa lebih peka terhadap bimbingan Tuhan dan mengikutinya dengan hati yang tulus? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam hidup dalam kasih dan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus serta menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.